hidupnya tetap bermegah karena Tuhan. Kita bukan bermegah karena harta, kita tidak bermegah karena uang, kita tidak bermegah karena jabatan, kita tidak bermegah karena sesuatu yang lain, tapi kita bermegah di dalam Kristus, ya. Kita bermegah karena kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bermegah karena Kristus yang sudah menyelamatkan kita, saudara. Jadi bukan karena hal lain kita bermegah, tapi karena satu-satunya alasan kita bermegah di hidup ini, karena kita mengenal Yesus. Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup yang kudus, tubuh yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ajar kami terus hidup dalam jalan-jalan-Mu Bapa, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita akan melanjutkan firman Tuhan ya pada pagi hari ini. Masih ada di dalam Roma 5 tentang pembenaran, hasil pembenaran. Ya, kemarin kita sudah belajar bahwa orang yang dibenarkan Kristus itu yang pertama dia hubungannya dengan Tuhan dipulihkan, diperdamaikan dengan Allah. Kita memperoleh jalan masuk kepada kasih karunia, kita bermegah dalam kesengsaraan, kita menjadi orang yang tekun dan tahan uji. Lalu kita itu ya yang berikutnya dikatakan kita menerima pengharapan yang tidak mengecewakan. Ya, dan kita juga tahu Kristus mati bagi dosa di masa lalu kita sehingga kita tidak perlu diintimidasi lagi. Dan sekarang saudara, kita sudah sampai ayat yang ke-9. Ya, Alkitab berkata, waktu kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Tidak ada seorang di sana dikatakan tidak ada orang yang mau mati bagi orang jahat. Mati bagi orang baik itu banyak yang mau karena dia baik. Tetapi mati untuk orang yang berdosa, ya, itu sedikit orang yang mau. Ya, tetapi Kristus menyatakan kasih-Nya bagi saudara dan saya. Dia mati ketika kita masih berdosa, dan itu cukup menjadi satu kekuatan bagi kita untuk terus percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang kita lanjut Roma 5 ayat yang ke-9, saudara. Firman Tuhan berkata, lebih-lebih sekarang, karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ketika kita masih berdosa aja, Tuhan itu mati bagi saudara dan saya. Apalagi sekarang pada posisi kita sudah menerima Dia. Ya, dan di sini dikatakan karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, maka kita pasti akan diselamatkan ya dari murka Allah. Perhatikan kata dibenarkan, ya. Kata dibenarkan di sini berarti kita ini hanya orang yang dibenarkan, bukan orang yang membenarkan diri. Tidak ada seorang pun yang bisa membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, kebenaran manusia itu seperti kain kesumba yang merah. Ya, tidak ada benarnya, tetap merah ya, seperti kain kermisi, kata firman Tuhan. Kita ini hanya menerima karya keselamatan dan menerima kebenaran. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Nah, jangan ada orang yang berpikir gini, wah berarti kalau kita percaya Yesus, kita sekarang sudah dibenarkan, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Saudara, kata dibenarkan di sini, saudara, kalau kita ya mau belajar lebih lagi, ya ini juga mengandung artinya saudara, kalau kita ini sudah ya menerima pembenaran dari Tuhan itu, ya artinya apa? Ketika kita dibenarkan itu ada standar untuk Tuhan itu membenarkan hidup kita. Ya, standarnya artinya apa? Kita ini dikatakan benar kalau kita tuh yang pertama mau menerima Yesus. Karena itu orang yang mau menerima Dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karena itu tidak semua orang dibenarkan oleh Tuhan, hanya yang mau menerima, itu syarat yang pertama. Waktu kita mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti juga kita menerima semua ajaran dan ketentuan. Makanya kita kalau beli apa-apa itu ya ada ditulis di situ perhatian ya. Ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Ya,
Artinya apa saudara? Kita ini memang sudah dibenarkan oleh Tuhan, tetapi standar untuk bisa dibenarkan itu adalah kita harus mengikuti syarat dan ketentuan firman Allah. Hanya orang-orang yang terus mengikuti standar dan ketentuan firman Allah lah yang tidak akan mengalami lagi murka Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan dari murka Tuhan, waktu kita percaya Kristus, kita menerima anugerah. Ya, dan kita dibenarkan itu karena kita memenuhi standar Tuhan untuk dibenarkan. Yaitu apa? Hati yang percaya, hati yang mengaku, hati yang setia dan mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu ayat 10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru dipertamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Perhatikan kata telah diperdamaikan. Ya, orang-orang yang tidak akan mengalami murka Tuhan, orang-orang yang akan mengalami hidup yang kekal, di sini dikatakan orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Ya, tentunya untuk menjaga hubungan perdamaian dengan Tuhan itu harus dijaga. Seperti halnya kita menjaga hubungan dengan orang tua, kita menjaga hubungan dengan keluarga, jangan sampai dirusak sehingga terjadi permusuhan. Nah, bisa enggak perdamaian kita dengan Allah itu dirusak dan menjadi permusuhan? Bisa, waktu kita terus hidup di dalam dosa. Itu artinya kita menyatakan diri bukan lagi sebagai sahabatnya Tuhan, bukan lagi sebagai anak Tuhan, bukan lagi sebagai hamba Tuhan atau orang-orang yang taat pada tuannya. Tapi ketika manusia itu terus hidup dalam dosa, dia menyatakan dirinya sebagai musuh Allah. Dan musuh Allah pasti akan mendapat murka. Jadi perhatikan baik-baik ayat ini berkata, sebab jikalau kita ketika kita masih seteru, waktu kita masih bermusuhan dengan Tuhan dulu karena kita di dalam dosa, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Mari kita menjaga hubungan perdamaian kita dengan Tuhan itu supaya kita boleh menerima mahkota kehidupan di dalam kekekalan. Bisa enggak, Bu, orang itu merusak hubungannya dengan Tuhan sehingga dia bermusuhan? Bisa. Waktu kita memilih hidup di dalam dosa, hidup dalam kepahitan, hidup dalam amarah, hidup di dalam kenajisan dan terus melakukan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan, kita bisa menjadikan diri kita lagi musuh Allah. Karena itu Yesus berkata, bukan semua orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Siapa orang-orang yang melakukan kehendak Bapa? Orang yang sudah hidup berdamai dengan Tuhan dan orang yang telah dibenarkan dan menjaga hubungannya itu tetap berdamai dengan Tuhan. Ayat yang ke-11 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya, kita terus bermegah dengan Kristus Yesus Tuhan yang telah memberikan pendamaian itu kepada kita. Orang yang hidup setelah diperdamaikan dengan Tuhan, hidupnya tetap bermegah karena Tuhan. Kita bukan bermegah karena harta, kita tidak bermegah karena uang, kita tidak bermegah karena jabatan, kita tidak bermegah karena sesuatu yang lain, tapi kita bermegah di dalam Kristus, ya. Kita bermegah karena kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bermegah karena Kristus yang sudah menyelamatkan kita, saudara. Jadi bukan karena hal lain kita bermegah, tapi karena satu-satunya alasan kita bermegah di hidup ini, karena kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus saudara dan saya dari ikatan dan kutuk dosa. Mari kita menyadari saudara bahwa panggilan dan pilihan kita itu biar kita tetap terjaga teguh sampai kali yang kedua Yesus datang kembali. Mari kita sungguh-sungguh, ya,
memaknai hubungan dengan Tuhan yang diperdamaikan itu bukan dengan sesuatu hal yang menyakiti hati Tuhan sehingga hubungan kita terputus. Ingat, ketika seseorang hidup lagi dalam dosa, dia memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Ya, tetapi ketika kita hidup dalam perdamaian, artinya saudara, kita hidup dalam ketaatan firman, kita sedang membangun hubungan yang intim lagi dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan di hidup kita hari-hari ini. Tetaplah percaya. Jangan kecewa, jangan rusak hubungan yang kita dengan Tuhan yang sudah diperdamaikan. Supaya ketika Yesus datang kali yang kedua, Dia mengenal kita sebagai anak-anaknya yang kekasih. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, saudara. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau yang sudah berkorban bagi kami, darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami mau bermegah karena Kristus yang mati bagi kami, bukan karena harta, bukan karena apapun. Kami bermegah hari ini karena Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami mati untuk menebus setiap dosa pelanggaran kami. Kami bersyukur untuk karya penyelamatan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang memperdamaikan kami. Terima kasih Tuhan, oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Oh, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat karya penyelamatan-Mu, Engkau membenarkan kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau memilih kami untuk diselamatkan. Ajar kami terus menjaga hubungan kami yang intim dengan Tuhan. Kami tidak mau merusak semua hubungan perdamaian yang sudah Kristus berikan bagi kami dengan Allah Bapa. Tuhan, tolong kami untuk terus hidup dalam perkenan-Mu. Kami mau buang segala ikatan dosa, hal yang tidak berkenan, agar hidup kami semakin dibaharui. Terima kasih buat pagi hari ini, dengan tubuh yang sehat Engkau bangunkan. Kami akan memulai semua aktivitas kami. Yang bekerja di rumah Engkau memberkati, yang bekerja di kantor Engkau berkati, yang juga tugas dinas di luar, Tuhan Engkau menjagai. Jagailah Engkau hidup kami dalam kekudusan dan kebenaran-Mu, agar kami tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Berkati suami-suami, istri, anak-anak. Tuhan, tutup bungkus dengan anugerah kuasa-Mu Bapa. Hari ini kami akan melihat berkat-berkat Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh damai sejahtera bagi kami, sehingga kami terus ada di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun yang kami lakukan hari ini, Tuhan mendahului kami. Semua pekerjaan kami, Tuhan, yang sudah bekerja buat kami mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami berdoa memohon anugerah-Mu hari ini, dan berkat-berkat-Mu boleh tercurah di hidup kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Mari angkat hati dan tanganmu menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatan, diberkati keuanganmu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manfaat Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Dan selamat pagi saudara, shalom, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.